Madura begitu gayanya, dari Sulawesi begitu gayanya. Kalau saya gambarkan ini main bola Pak Mahfud ini dengan menggunakan Perpres yang 2 kali sudah diperbaiki, tahun 2012 yang dibuat oleh Pak SBY, kemudian 2016 oleh Pak Jokowi. Pak Mahfud ini hari ini punya 42 orang pemain yang keren-keren. 42. Anda pelatihnya, menyusunnya, siapa mau diturunkan? Tapi kelihatannya siang tadi, sore tadi masuk kemari, gaya Pak Mahfud itu mengejutkan. Belum berpikir itu pihak lawan, kau serang duluan. Kira-kira begitu. Itu gayanya, dan saya suka itu gaya itu. Tetapi apapun gaya yang kita pilih, kan ingin menciptakan gol. Apa golnya gitu? Sehingga, seperti kata sahabat saya tadi, Pak Bung Habibur Rahman, kalau di kampung kami di Tanjung Balai sana Pak Mahfud, di Asahan, kita bilang begini, jangan sampai petir menyambar di siang bolong bergelegar, hujan tak turun-turun. Kita ingin hari ini di sini memastikan hujan itu turun. Dan gol itu terjadi. Dan deras lagi. Sehingga terbongkar ini semua. Saya paham betul Pak Mahfud pasti menginginkan membongkar ini. Saya baca betul tweetnya waktu itu. Kalau tidak bisa saya kasih tahu dalam rapat, aku buat yuk di tweet saya. Dan itulah terima kasih kepada media sosial. Karena membantu keterbukaan ini menjadi baik. Jadi Pak Mahfud tidak usah berburuk sangka. Begitu juga lah gaya kami. Selamat datang Pak Mahfud di sini, kita buka ini. Kita buka, selamat datang untuk membahas ini. Kita buka. Dengan segala macam gaya dan cara tadi. Permintaan saya Pak Mahfud begini, mumpung sudah kita angkat ini menjadi sangat populer hari ini, komite ini oleh Pak Mahfud, 3 hari yang lalu Pak Ivan ini sebagai PPATK kami undang melaporkan. Ternyata bukan hanya ini masalah kita. Dia menyebutkan tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode 2022 telah mengungkap perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. 1. Yang terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun. Tindak pidana perjudian, ini tadi ada yang ngangkat teman-teman, 81 triliun. Nah, ini sempat kita terkenal dengan konsorsium ini. Ini kalau judi online, ini pasti ini kabar eskrim ini senyum-senyum nih, karena populer waktu itu namanya. Kemudian tindak pidana terkait GFC 4,8 triliun. Tindak pidana narkotika, ini kami rame nih Pak Mahfud. Waktu itu kita minta ke Pak Ivan ini. 3,4 triliun. Terkait penggelapan dana dalam yayasan 1,7 triliun. Tanggung Pak Mahfud. Mumpung sudah Bapak buka ini, yang tadi di Kemenkeu, sekalian saja. Supaya betul-betul PPATK kita ini menjadi garda terdepan. Menyelamatkan perekonomian negara, memperkuat ekonomi kita, membersihkan dari apa yang kita sampaikan. Terakhir, Pak Mahfud tadi menyampaikan perasaannya, saya mengerti. Dan sahabat saya tadi Johan Budi juga mengatakan bukan 100%, 1000% dia setuju. Yaitu perampasan aset. Begini saja Pak Mahfud. Kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi, buat saja perpunya, supaya kita dengarkan di sini. Kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa, supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan, karena yang inisiatifnya itu datang dari pemerintah. Agak-agak serius sedikit lah Pak Mahfud untuk ngepranknya kan. Nah, kita prank juga Pak Mahfud ini. Mudah-mudahan besok pagi tweetnya sudah. Saya sudah lapor kepada Presiden Jokowi akan mengeluarkan perpu tentang perampasan aset. Karena kegentingan yang memaksa menyelamatkan ratusan triliun untuk bangsa dan negara. Pak Mahfud, kita sama-sama dalam membahas ini dan membongkar ini, biar meledak-ledak dulu, petir menyambar-nyambar, kita pastikan besok pagi hujan segera turun, karena itu goal kita. Terima kasih pimpinan. Terima kasih sayap kanan. Sekarang sayap kiri, Rizka. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan serta rekan Komisi 3. Yang saya hormati Ketua Komite TPPU, Kepala PATK, Bapak Kabar Eskrim, serta seluruh jajarannya. Saya ingin bertanya dari yang simpel terlebih dahulu, Prof. Saya ingin mengetahui apa sesungguhnya motivasi dasar dari Prof membuka, mencuat hal ini ke masyarakat dan publik yang notabene hal ini bisa dilaporkan dan diluruskan di ranah internal bersama Kemenko selaras dengan tupoksi PATK dalam hal ini terkait TPPU. Karena terkait info intelijen ini, Prof, tidak seharusnya disampaikan di media massa. Mungkin tadi tanggapan Prof, apakah Pak Budi Gunawan menyampaikan informasi tersebut ke publik? Mungkin akan saya jawab, saya tidak mendengar itu sampai detik ini. Yang ingin saya sampaikan di sini, Prof, dapat disampaikan saja di dalam ranah internal agar tidak terjadi kegaduhan publik. Tapi bukan dalam arti DPR menghalang-halangi terkait hal ini. Lalu yang kedua, Prof, ini penting agar masyarakat tahu karena kasus 349 triliun ini sudah diangkat di publik seperti yang Prof lakukan. Saya sebagai wakil rakyat meminta Bapak PPATK untuk membuka ini secara gamblang. Dan tidak ada yang ditutup lagi, sekali kita buka harus tuntas, Prof. Jangan cuma masyarakat diberi kisi-kisi saja, lalu gaduh, tapi berujung menjadi bola liar. Sertakan segala dokumen pendukung, paparkan dengan jelas dan mantap agar masyarakat pun tahu dan bisa menilai, ini yang bobrok siapa sih sebenarnya? Apakah negara kita, pejabat publik atau siapa begitu, Prof? Sampai saat ini saya bisa katakan kasus ini masih jauh dari kejelasan. Mengapa demikian? Faktanya data yang dipaparkan Ibu Sri Mulyani dan Prof paparkan sangat berbeda. Bagi saya logikanya satu data yang berbeda dengan yang lain ada salah satu yang benar, Prof. Ada yang ingin membongkar kasus ini dan yang lainnya ingin menutupi kasus ini. Jadi tolong digarisbawahi bahwa kami Komisi 3 dalam rapat ini ingin meminta klarifikasinya. Dibuka datanya secara komprehensif beserta link dan match. Saya katakan sekali lagi, data harus link dan match, Prof. Di mana pasti ada data yang salah dan benar. Ada pihak yang mencoba menutupi dan ada pihak yang bertekad baik untuk membuka ini secara tuntas. Lalu yang terakhir, Prof, ini yang sangat penting, saya minta dari hasil rapat ini ada outcome-nya agar masyarakat yang sedang menonton di seluruh Indonesia ini dapat menyimpulkan yang mana yang benar. Jangan menyudutkan satu instansi krusial di negara ini. Buatlah impact dari hasil rapat ini yaitu public trust masyarakat kembali lagi kepada instansi Kemenko. Lalu jangan lagi terjebak di budaya cancel culture, Prof. Saya selaku wakil rakyat dan mungkin seluruh rekan Komisi 3 mendukung untuk membuka ini secara jelas dan seterang-terangnya. Maju terus, Prof, untuk membuka tabir ini. Mungkin demikian pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir. Habis ini Bu Eva ya.